Hanya butuh 3 hari bagi Dupi untuk mengetahui bahwa tempat persinggahannya adalah sebuah pedesaan yang telah mati berpuluh-puluh tahun lamanya. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Dupi adalah seorang laki-laki perantau yang bekerja di kota. Ia tinggal di sebuah kos-kosan sederhana. Setiap hari ia mengandalkan kendaraan umum sebagai alat transportasinya, baik itu ojek online, bus umum, atau kereta untuk pergi kemanapun. Hari itu Dupi berangkat ke kantor dengan memilih naik bus. Punggungnya masih terasa sangat lelah, sisa capek kemarin yang belum benar-benar hilang. Pekan itu memang terasa berat. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena penutupan laporan akhir bulan. Rasanya cukup menyenangkan jika bisa menikmati kemacetan sambil menyandarkan punggung di kursi bus. Syukur-syukur jika bisa tertidur sebentar. Sesampainya di halte dekat kantor, Dupi berjalan perlahan dengan mata yang masih berat oleh kantuk. Hari itu berjalan lancar, pekerjaan tidak terasa sulit, tetapi jumlahnya yang banyak membuat tubuh Dupi terus merasa terkuras, karena harus menyelesaikan laporan administrasi akhir bulan. Dupi terpaksa lembur hingga larut malam. Ketika rekan-rekan kantornya mulai membereskan barang dan bersiap pulang, Dupi masih saja bergelut dengan pekerjaannya. Ia merasa sudah menggunakan waktunya semaksimal mungkin, namun pekerjaan itu tak kunjung selesai, hingga akhirnya hanya tersisa 5 orang di ruangan itu, termasuk dirinya. Menjelang pukul 11 malam, 2 dari 5 orang tersebut beranjak pulang lebih dulu. Mereka berpamitan sambil mengingatkan Dupi agar tidak pulang terlalu malam. Mereka tahu Dupi sering menggunakan kendaraan umum. Jadwal terakhir bus hanya tinggal sekitar setengah jam lagi. Jika terlewat, Dupi harus menggunakan taksi atau ojek online yang biayanya jauh lebih mahal. Saran itu didengar Dupi, tetapi tidak benar-benar diindahkannya. Ia terlalu fokus menyelesaikan pekerjaannya, tanpa terasa waktu operasional bus telah terlewati. Meski begitu, Dupi tetap yakin, tidak mungkin hanya dirinya saja yang pulang larut malam karena pekerjaan. Bersama 2 rekan lainnya, Dupi akhirnya turun dari gedung menuju pintu utama. 2 kawannya pulang menggunakan kendaraan pribadi dan ojek online, sementara Dupi berjalan menuju halte terdekat. Suasana halte itu sangat sepi, lampunya remang-remang, hanya cahaya kuning redup yang tidak terpancar dengan baik. Dupi duduk dan menunggu. 30 menit berlalu. Tidak ada satupun calon penumpang lain yang datang. Waktu terasa berjalan tidak biasa, terlalu lama. Benar, kata rekan-rekannya, bus terakhir sudah lewat lama sekali. Dupi memutuskan untuk menunggu 5 menit lagi. Jika dalam waktu itu tidak ada bus yang datang, ia akan memesan ojek online meskipun biayanya mahal. Di antara 5 menit itu, dari kejauhan tampak sorot lampu sebuah bus mendekat ke arah halte. Dupi mengurungkan niatnya memesan ojek. Ia menunggu dengan sabar hingga bus itu benar-benar berhenti di depannya. Tanpa banyak basa-basi, kondektur membuka pintu. Dupi naik dan memilih salah satu kursi kosong di bagian tengah bus. Karena kelelahan yang teramat sangat, Dupi tertidur pula sepanjang perjalanan. Ia terbangun ketika bahunya ditepuk oleh kondektur, memberi isyarat bahwa bus telah sampai di pemberhentian terakhir. Dengan mata yang masih remang, Dupi mencoba memfokuskan pandangan keluar jendela. Kanan dan kiri tampak asing. Ia tidak mengenali tempat itu sama sekali. Bus telah kosong, tidak ada penumpang lain. Hanya tersisa Dupi, kondektur, dan sopir yang menunggunya. Dupi bertanya berkali-kali kepada sopir tentang pemberhentian terakhir, tentang alasan ia tidak dibangunkan, dan mengapa ia diturunkan di tempat yang tidak dikenalnya. Namun semua pertanyaan itu sia-sia. Sopir tidak menjawab satu kata pun. Dengan gerutu kesal, Dupi turun dari bus. Ia sempat meneriaki bus yang perlahan melaju pergi. Dalam sekilas pandangan, ia melihat tulisan rute di bagian atas bus. Nama daerah itu tidak pernah ia kenali sebelumnya. Dupi baru sadar, ia tidak benar-benar memperhatikan tujuan bus saat naik. Kini Dupi pasrah, ia terjebak di tempat asing. Ia berjalan sendiri di tepi jalan tanpa penerangan yang memadai. Lampu jalan hampir tidak ada. Rumah-rumah berjauhan dan terlihat gelap, seolah penghuninya telah tertidur lelap. Yang terdengar hanya keheningan dan sesekali suara burung malam. Di antara rumah-rumah yang hanya diterangi lampu redup, terdapat sebuah musola kecil dengan cahaya yang jauh lebih terang. Bangunan itu tampak mencolok dari kejauhan. Dupi memutuskan untuk beristirahat di sana sambil menunggu pagi. Di beranda musola, Dupi merebahkan punggungnya, menatap langit-langit lalu memejamkan mata.
ia tidak sepenuhnya tertidur. Dalam kondisi setengah sadar, telinganya menangkap suara langkah kaki yang mendekat ke arah beranda. Di sana, dia melihat ada seorang laki-laki yang telah duduk di seberangnya menghadap dia. Sepertinya dia sedang dihampiri oleh orang yang sedang meronda. Namun bapak itu tidak mengucapkan apa-apa. Dia sudah duduk di seberang Dubi, menatap Dubi seakan menunggu pertanyaan dari Dubi. Dubi segera memperbaiki posisi duduknya dan menghadap ke bapak tersebut dan bertanya kepadanya, "Ini desa apa?" Pria itu menjawab dengan jelas bahwa desa itu bernama Kolo Asrep. Melihat kondisi Dubi yang tampak sangat kelelahan, pria itu menawarkan kamar di rumahnya agar Dubi bisa beristirahat hingga pagi. Tanpa berpikir panjang, Dubi menerima tawaran itu. Mereka berjalan bersama menuju rumah sang bapak tanpa banyak berbincang. Rumah itu tidak jauh dari musola. Bangunannya sederhana dan seluruhnya terbuat dari kayu, berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Dubi tidak banyak bertanya. Ia dipersilakan masuk ke kamar, meletakkan tas, melepas sepatu, dan langsung tertidur sangat nyenyak. Saat cahaya matahari mulai menyusup ke dalam kamar, Dubi perlahan membuka mata. Dalam kondisi mata yang belum sepenuhnya terbuka, ia menangkap sosok putih yang melaju cepat di luar kamar, secepat kilatan cahaya. Tak lama setelah itu, sosok lain menyusul, tinggi, besar, dengan wajah menyerupai binatang yang menyeramkan. Sekejap, mata Dubi terbelalak. Ia langsung bangkit dan keluar kamar. Di dapur, ia melihat sang bapak tengah memasak bersama seorang perempuan yang terlihat seusianya. Dubi menduga perempuan itu adalah istrinya. Ia mengurungkan niat untuk menceritakan apa yang ia lihat, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah akibat kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Sang bapak menghampiri Dubi sambil membawa 2 cangkir teh hangat dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Seakan memahami kebingungan Dubi, tanpa ditanya bapak itu menjelaskan bahwa perempuan di dapur adalah istrinya. Dubi berpamitan untuk mencari sarapan sekaligus mencari sinyal. Sang bapak hanya mengangguk. Saat melangkah keluar rumah, Dubi merasakan kejanggalan. Ia melihat beberapa orang beraktivitas berjalan, duduk di teras, berkumpul di bawah pohon, namun pakaian mereka sangat lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah mereka pucat dengan warna yang seragam. Secara bersamaan, mereka menatap Dubi. Merasa tidak nyaman, Dubi mengangguk sopan dan menunduk. Tatapan dingin terus mengiringi langkahnya hingga ia keluar dari area desa. Saat akhirnya tiba di jalan besar yang ramai, Dubi menghela nafas lega. Ia melihat sebuah warung makan sederhana di tepi jalan dan segera menghampirinya. Di sanalah kebenaran terungkap. Pemilik warung mengatakan bahwa desa Kolo Asrep telah kosong selama 20 tahun. Seluruh warganya meninggal dalam kecelakaan bus saat rekreasi bersama. Dan yang paling mengejutkan, daerah itu tidak pernah dilalui jalur bus. Dubi duduk termenung di warung itu. Tangannya bergetar saat menerima piring makanannya. Penjelasan pemilik warung terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan ingatan tentang rumah kayu, wajah-wajah pucat, dan bapak yang menawarinya tempat bermalam. Di tengah makan, Dubi teringat bahwa ia belum mengabari kantornya. Ia meraih ponselnya dan terkejut saat melihat layar penuh dengan notifikasi. Pesan WhatsApp masuk bertumpuk, panggilan tak terjawab berderet dari beberapa nomor yang ia kenal. Pesan-pesan itu dikirim sejak 3 hari yang lalu. Rekan-rekannya menanyakan keberadaannya. Ada yang mengeluh karena Dubi tidak masuk kerja tanpa kabar. Ada pula yang mulai khawatir. Dubi tersentak. Ia sadar bahwa dirinya telah menghilang selama 3 hari penuh. Padahal, dalam ingatannya, ia baru melewati 1 malam saja. Ia berusaha menelan makanannya, meski tenggorokannya terasa kering. Dalam benaknya, Dubi mencoba menyusun ulang apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari terakhir. Waktu terasa tidak masuk akal. Dengan suara bergetar, Dubi bertanya kepada pemilik warung tentang tanggal hari itu. Perempuan itu menjawab dengan tenang bahwa hari itu sudah tanggal 3 di bulan yang baru. Dubi terdiam. Ia ingat betul. Malam terakhir ia pulang lembur adalah tanggal 31. Kini semua terasa semakin tidak masuk akal. Pemilik warung memperhatikan wajah Dubi yang memucat dan terlihat kebingungan. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Dubi tidak sanggup menjawab. Kepalanya terasa penuh. Melihat kondisi Dubi, pemilik warung menawarkan bantuan. Jarak menuju terminal cukup jauh dan tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki.
Ia meminta salah satu pengunjung warung untuk mengantarkan Dubi menggunakan motor. Dubi mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Sebelum berangkat, Dubi kembali melangkah memasuki kawasan desa Kolo Asrep. Kali ini, rasa merinding tak bisa lagi ia abaikan. Jalanan tampak lebih sunyi, rumah-rumah kayu berdiri diam, seolah mengawasinya. Ia mempercepat langkah menuju rumah bapak yang telah menolongnya. Dubi masuk ke kamar, merapikan barang-barangnya dengan tangan yang gemetar. Tak lama, bapak itu berdiri di depan pintu kamar. Ia hanya terdiam, menunggu Dubi selesai bergemas. Dubi mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Setelah selesai, ia berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Istri bapak itu ikut mengantarnya hingga depan rumah. Tatapan warga desa kembali mengiringi langkahnya. Wajah-wajah pucat itu berdiri diam, memperhatikannya tanpa ekspresi. Dubi mempercepat langkah hingga akhirnya mencapai jalan raya dan kembali ke warung. Di sana, motor sudah menunggunya. Sepanjang perjalanan menuju terminal, Dubi menceritakan seluruh kejadian yang ia alami. Bapak yang mengantarkan mengangguk pelan. Penjelasannya sama persis dengan apa yang dikatakan pemilik warung, tentang desa yang selama ini kosong dan kecelakaan bus yang merenggut seluruh warganya. Mengikuti arahan bapak itu, akhirnya Dubi sampai dengan selamat. Keesokan harinya di kantor, Dubi menceritakan semua yang ia alami. Namun ceritanya terdengar mustahil bagi atasannya dan rekan-rekannya. Mereka mengira itu hanyalah alasan untuk menutupi ketidakhadirannya selama 3 hari. Mengikuti arahan bapak itu, akhirnya Dubi sampai dengan selamat. Keesokan harinya di kantor, Dubi menceritakan semua yang ia alami. Namun ceritanya terdengar mustahil bagi atasannya dan rekan-rekannya. Mereka mengira itu hanyalah alasan untuk menutupi ketidakhadirannya selama 3 hari. Dubi bersikeras bahwa ia tidak bohong. Sebagai bukti, ia berjanji akan mengajak mereka mengunjungi desa itu. Seminggu kemudian, di hari libur, Dubi bersama 5 rekannya berangkat menuju desa Kolo Asrep menggunakan mobil pribadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 5 jam. Saat mobil melambat memasuki kawasan desa, Dubi meminta mereka memperhatikan sekitar. Desa itu berubah drastis. Rumah-rumah kayu tampak rusak dan ditelan rumput liar. Dindingnya berlumut, atapnya banyak yang runtuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan. Di antara rumah-rumah yang hancur, sebuah musola kecil masih berdiri. Catnya memudar, tetapi bangunannya tetap kokoh. Dubi menunjuk musola itu, tempat ia pernah beristirahat malam itu. Mobil terus melaju menuju warung makan. Pemilik warung masih mengingat Dubi. Kali ini, Dubi memperkenalkan kelima rekannya. Pemilik warung kembali menceritakan kisah desa tersebut, tentang kecelakaan bus dan desa yang telah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Mendengar itu, rekan-rekan Dubi akhirnya percaya. Mereka makan bersama, lalu berpamitan sebelum hari mulai gelap. Dubi dan kelima rekannya pulang dengan membawa pertanyaan yang tidak terjawab. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Dan sejak hari itu, Dubi tidak pernah lagi tertidur di kendaraan umum, terutama saat malam hari.